Hai, Assalamualaikum anak-anakku semua. Kali ini kita akan belajar bersama lagi ya tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, apakah kamu tahu bagaimana proses pembuatan pensil? Pada awalnya, pensil itu terbuat dari bahan alami berupa grafit. Tapi sekarang sudah dilakukan dengan pembuatan yang lebih modern lagi, yaitu melalui pabrik. Mari kita saksikan proses pembuatan pensil di dalam pabrik. Nah, tadi kan kita sudah menyaksikan bersama ya bagaimana proses pembuatan pensil di dalam pabrik, itu dengan cara yang sangat modern. Proses pembuatan pensil tersebut yang pertama adalah grafit murni dan tanah liat dihancurkan. Kemudian bubuk grafit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis. Pada tahap terakhirnya, pensil ditutup dengan kertas dan kayu. Nah, pada tahap terakhir ini, pensil sudah siap kita gunakan seperti yang kalian gunakan setiap hari. Nah, tadi pensil itu ada bahan pembuatnya yang berasal dari pohon ya. Nah, pohon yang setiap kali kita tebang, kalau tidak diikuti dengan penanaman bibit yang baru, maka pohon-pohon itu nanti lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, kita harus mengikuti dan mengganti menanam kembali bibit yang baru. Cara menghemat pensil yang dapat kamu lakukan antara lain yaitu menggunakan pensil seperlunya. Kemudian, tidak sering meraut pensil dan meraut pensilnya jangan terlalu runcing agar tidak mudah patah. Selain itu, menggunakan pensil juga sampai habis. Dan yang dapat kamu lakukan lagi, tidak menekan pensil saat menggunakan agar tidak mudah patah. Dengan menghemat penggunaan pensil, berarti kita sudah ikut menghemat sumber daya alam yang berupa grafit, tanah liat, dan pohon. Nah, tadi pembuatan pensil itu adalah memanfaatkan sumber daya alam. Nah, kita akan belajar di sini pekerjaan yang menggunakan sumber daya alam, antara lain pengrajin kayu. Ini barang yang dihasilkannya berupa meja, kursi, dan masih banyak lainnya. Bahan asalnya yaitu berasal dari kayu yang asalnya dari pohon. Jenis sumber daya alamnya termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya yaitu peternak sapi. Barang yang dihasilkannya susu dan daging. Kalian pasti suka kan? Kemudian bahan asalnya itu berasal dari hewan sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakannya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, yang ini penambang batu bara. Barang yang dihasilkannya yaitu bahan bakar, misalnya seperti solar yang dapat digunakan di dalam kendaraan berdiesel. Kemudian bahan asalnya itu berasal dari mana? Barang tambang ini berupa batu. Dan jenis sumber daya alam yang digunakannya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, setelah belajar tadi, kalian ada tugas belajarnya ya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
Yang pertama, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan pada gambar di samping? Selanjutnya, bagaimanakah cara kalian menghemat barang-barang yang kamu miliki agar sumber daya alam yang terdapat di sekitar kita itu terjaga keberadaannya? Selamat belajar ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.